Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di awal pembukaan podcast ini kita kedatangan tamu yang sangat dinanti-nanti oleh mahasiswa. Diawali dengan kopi dialektika. Ini contoh kopi dialektika. Iya. Jadi kita ngobrol santai Bang Ruki ya. Jadi kalau selama ini saya ini termasuk yang sering melihat di FNN tiap hari gitu ya, pagi dan sore gitu ya. Kali ini saya mendapat kehormatan ketemu langsung dengan Bang Rocky. Tema yang kita coba angkat hari ini kaitan dengan masa depan demokrasi. Iya. Para pendiri negara itu sebetulnya tidak terlalu lama menyepakati bahwa demokrasi lah akan dipilih sebagai sistem penyelenggaraan negara. Tapi kemudian perkembangan demokrasi kita ini semakin nggak jelas mau dia barah kemana sebetulnya. Bagaimana menurut Bang? Oke, kita tahu bahwa demokrasi itu diselenggarakan untuk menghasilkan keadilan. Hanya demi keadilan demokrasi diperlukan itu. Karena itu orang menyebut bahwa demokrasi bukan pilihan terbaik, tapi itu pilihan yang ada hari ini itu. Dan demi itu kita memilih sistem politik. Tapi yang terjadi sekarang, Kratosnya lebih berkuasa dari Demos. Kan itu masalahnya. Dan itu yang membuat mahasiswa terutama dan guru-guru besar, termasuk Widya Gama itu mengupayakan dipulihkannya demokrasi. Karena negeri ini dari awal didesain untuk menghasilkan dua hal. Pertama, konstitusi kita bilang semua presiden harus mampu mewujudkan keadilan sosial tuh, dan harus mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi dua hal itu yang dimaksudkan sebagai ide dasar demokrasi. Demokrasi memerlukan pengetahuan karena demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Tuh. Tetapi kalau sekedar memerintah tanpa tujuan itu tidak ada gunanya etika demokrasi. Etik demokrasi artinya menghasilkan keadilan. Itu maksudnya bukan sekedar kemakmuran tapi keadilan yang intinya adalah kesetaraan. Oke. Nah, di dalam konteks berdemokrasi, pemilu itu menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai starting point menuju sebuah demokrasi yang rakyat benar-benar berdaulat gitu ya. Tapi ada apa sih dengan pemilu kita, Bang Rocky? Kok kita melaksanakan pemilu sejak tahun 55 sampai sekarang tuh kualitasnya malah tambah menurun gitu. Ada persoalan apa dengan pemilu? Sebetulnya bukan pemilunya yang menurun kualitasnya, tapi ide untuk menghasilkan kompetisi. Kan pemilu itu dimaksudkan untuk mempercepat sirkulasi elit. Semua pemilu dihasilkan untuk mengganti pemimpin. Jadi kalau ada yang bertahan tanpa argumen itu artinya dia hendak membangun kerajaan. Jadi kenapa pemilu memburuk? Karena idenya berubah dari kekuatan demos pergi pada kekuatan kratos itu, atau kraton lah yang dalam pengertian hari-hari ini adalah politik dinasti itu. Jadi sekali lagi universitas punya tanggung jawab untuk pulihkan akal pikiran supaya kompetisi itu didasarkan pada pertandingan pikiran, pertandingan konseptual. Nah, pemilu sekarang kita nggak lihat ada semacam perdebatan intelektual. Bahkan di debat presiden itu debat istilah. Padahal debat itu mesti debat ideologi. Apa yang mau kita hasilkan dengan pemilu ke depan adalah keadilan sosial dengan dasar ideologi apa? Kapitalisme, liberalisme, Islamisme, atau komunisme, kan mesti jelas kan. Jadi saya kira kita bisa mulai dari universitas untuk mengajarkan bahwa dialektika sama seperti judul topik ini dimaksudkan untuk mempercepat persaingan pikiran. Artinya produksi argumen, jangan produksi sentimen. Tapi belakangan Bang Rocky, kampus kan sudah mulai bersuara begitu ya kaitan dengan politik dinasti. Tapi kemudian pemegang kekuasaan malah menuduh sebagai partisan lah apalah. Ini sebetulnya gejala apa sebetulnya? Jadi gejala kecemasan kekuasaan, kan sebetulnya kekuasaan yang paling takut kalau suara moral itu akhirnya bicara tuh. Moral call of the society itu diwakili, crystallize di dalam kehidupan akademis. Jadi kalau dosen sudah mengucapkan sesuatu itu artinya wake up call, lonceng supaya bangun rejim, jangan berupaya untuk menyenyakkan rakyat. Tapi kalau rejimnya nggak mau bangun, ya rakyat yang mesti bangunin kan. Nah, bangunnya rakyat itu datang dari kesepakatan bahwa Indonesia harus dihasilkan ulang melalui keputusan-keputusan moral, bukan keputusan politik. Kalau keputusan politik kita tahu
Itu omnibus law itu keputusan politik, bukan keputusan berdasarkan moral keadilan, apalagi moral Pancasila tuh, undang-undang migas segala macam tuh, undang-undang pemilu bahkan itu bukan keputusan moral, apalagi keputusan MK itu bukan keputusan moral tentang pencalonan Gibran. Iya. Ini kita berbicara ke depan kira-kira Bung Rocky. Ini kira-kira suara moral dari kampus ini kira-kira bisa berpengaruh nggak pada penyelenggaraan pemilu kali ini dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu kita. Yes. Ini pendek ini anunya. Saya dengar beberapa anggota partai putih, tokoh partai putih mengatakan nggak ada pengaruh tuh moral tuh. Memang ada pengaruh, secara elektabilitas tidak berpengaruh, tetapi secara etikabilitas itu pengaruhnya luar biasa tuh. Dan saya bicara dengan teman-teman mahasiswa tuh kampus tuh menganggap bahwa pada akhirnya orang pergi pada tuntunan moral. Bayangkan misalnya 98 itu sama, itu moral call-nya berpengaruh nggak? Lo berpengaruh, presiden jatuh karena moral call kampus kok. Jadi kalau ada orang bilang tidak berpengaruh karena dia takut bahwa dia akan jatuh sebetulnya kan. Nah, lebih bagus dijatuhkan di dalam kompetisi yang adil daripada dijatuhkan secara moral. Itu akan dicatat oleh sejarah bahwa ini presiden jatuh karena tidak bermoral. Itu ingatan rakyat kita kan panjang untuk mengingat itu kan. Lain kalau dibilang dia kalah karena elektoral. Kan lebih terhormat kalah secara elektoral daripada dijatuhkan secara moral kan soalnya. Iya. Oke Bang Rocky, kaitan dengan hukum begitu ya. Jadi hukum itu kan mestinya menjadi panglima lah di dalam konteks berdemokrasi begitu ya. Bagaimana Bang Rocky melihat dinamika hukum kita dalam konteks penguatan demokrasi? Seorang pemikir hukum yang menulis buku Law as a Tool of Social Engineering, Roscoe Pound itu mengucapkan itu dalam upaya untuk mendistribusikan keadilan. Jadi yang di-engineer adalah kebijakan supaya dihasilkan keadilan. Sekarang berubah itu, law as a political engineering. Kan itu yang dilakukan oleh gengnya Jokowi kan. Dan saya kira kita mau koreksi itu, bahwa ini negara hukum. Artinya ada kesetaraan. Kalau negara ini berubah menjadi fasilitas untuk sekedar meloloskan kekuasaan, maka hukum akan dipakai untuk membenarkan. Kan fungsi hukum tadinya ada prinsip ubi societas, ibi di dalam setiap kumpulan ada keteraturan tuh. Nah sekarang keteraturan itu bukan dihasilkan oleh komunitas, tetapi dipaksakan oleh negara. Jadi hukum bukan lagi hukum yang berbasis pada keadilan, tapi berbasis pada kekuasaan. Itu yang terjadi itu, dan itu yang kemudian dikritik oleh pemikir-pemikir kontemporer tentang demokrasi. Bahwa hukum akhirnya jadi semacam pembenaran terhadap keputusan politik yang kita sebut legal autocracy kan, itu intinya. Hukum menjadi instrumen bagi kekuasaan untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan politik ya. Bahkan kalau kita baca misalnya legal philosophy, semua orang dijadikan subjek hukum supaya bisa dihukum akhirnya. Iya. Itu paradoksnya kan di situ. Iya. Padahal hukum adalah alat dari masyarakat beradab. Nah, sekarang peradaban kita tanggal karena kekuasaan mengangkangi hukum. Oke. Kemudian begini Bang Rocky, apa kaitan dengan kembali ke masa depan demokrasi begitu ya? Kampus-kampus ini kan kita melihat banyak orang mengatakan kok baru sekarang bersuara. Selama ini kemana masyarakat sipil kampus di dalam konteks penguatan demokrasi gitu? Yang memang orang sesalkan, tapi sebetulnya juga bukan sesalkan. Profesor baru keluar kampus. Sebetulnya kita mesti lihat bahwa diam-diam kampus itu mensponsori pikiran kritis yang di awal diucapkan secara telak oleh mahasiswa tuh. Kan itu nggak mungkin datang mahasiswa kritis kalau profesornya nggak kritis kan. Yeah. Sebetulnya potensi itu ada pada kampus yang diasuh oleh dosen-dosen kritis tuh, oleh profesor radikal tuh, yang mampu memberi inspirasi pada mahasiswa. Kalau dari awal profesor itu konservatif, nggak akan ada gerakan misalnya di Kejayaan atau di depan UGM yang menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnis yang paling memalukan. Kan semuanya itu hasil diskurs, hasil dialektik panjang yang diambil lebih cepat oleh mahasiswa. Tapi kemudian dosen dan rektor atau guru besar mengevaluasi kapan momentum itu tepat. Justru ketika puncak arogansi kekuasaan itu muncul, maka guru besar membuat deklarasi.
Kalau masih ece-ece yang nggak didengar guru besar ini, justru momentum ini momentum eksistensial. Diucapkan oleh guru besar di dalam ketegangan politik dan efeknya adalah radikal. Karena itu justru jadi kita mesti bilang bahwa ini momentum yang disediakan oleh sejarah itu, atau kalau kita pakai istilah agama, ini adalah semacam momentum sunatullah itu. Tapi kita juga bisa poles ini secara akademis, semua faktor sosiologis sudah tersedia. Maka begitu momentum tiba, tidak ada yang bisa menghalangi kesepakatan moral bahwa universitas harus mengucapkan kritik, dan kritik itu kritik yang paling pedas karena datang dari ketidakberpihakan. Semata-mata berpihak pada ilmu pengetahuan, pada peradaban. Jadi jangan halangi para profesor ini dengan menuduh mereka partisan. Itu bungu namanya itu kalau kekuasaan takut pada kampus. Itu tanda-tanda kekuasaan akan cepat layu karena akan tumbuh bibit baru, akan tumbuh kembang baru dari kampus. Oke. Berarti Pak Rocky melihat kampus ini masih menyimpan istilahnya dalam rangka menyehatkan demokrasi, ini menyimpan energi besar begitu ya. Betul, energi etik terutama. Kalau energi politik kan ada di partai-partai itu, dan partai-partai melemah. Karena tidak ada partai politik yang mampu mengucapkan batas etik dari kekuasaan kan. Kan semua partai dikuasai oleh pemerintah kan. Ada legislatif, tapi itu juga partai pemerintah. Jadi memang pada akhirnya oposisi itu harus datang dari pemberontakan moral atau dari kesepakatan etis untuk mengatakan kekuasaan enough is enough. Jadi oke, Anda mending mulai minggir sebelum begini mulai harus sejarah. Nah masalahnya kekuasaan tutup mata, nggak mau dengar dan menganggap bahwa ini sempalan, nggak ada sempalan. Jadi ini banjir etika, banjir tadi energi yang akhirnya mencari muara tuh, dan energi ini jangan pernah ditahan. Banjir itu jangan ditahan. Sebaiknya Presiden Jokowi dan diamnya itu mulai belajar berenang, jangan berupaya untuk menahan banjir. Oke, Pak Rocky, sambil diminum Pak Rocky. Oke, ini kopi dari Dialektik ini. Oke, terima kasih ya. Ini kopi yang sesuai dengan hakikat universitas itu, dialektika itu. Dialektik ya. Kopi itu artinya komunitas pikiran. Komunitas pikiran.